Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas episode ke-6 dari series The Boys. Aku akan menceritakan alur cerita plus pembahasannya, jadi make sure kalian nonton videonya dari awal sampai akhir ya guys. Episode 6 dibuka dengan video YouTube editan The Deep bersama-sama masyarakat Amerika. Beberapa ada artis terkenal juga ya. Mereka berkata untuk tetap semangat di saat yang sulit seperti ini. Jadi fun fact-nya ya guys, sebenarnya opening video The Deep ini memparodikan videonya Gal Gadot saat awal-awal pandemi gitu. Melanjutkan pembunuhan Crimson Countess, Deep, Ashley, dan Homelander menganalisis video CCTV kedatangan Soldier Boy, dan mereka akhirnya mengetahui bahwa Soldier Boy berhasil selamat dari ledakan serangan Rusia 40 tahun lalu dan kembali hidup. Di sini Homelander sangat kesal sekali ya, dan berkata ia akan menangani semua ini sendiri dan membunuh langsung Soldier Boy. Baru kali ini sih terlihat Homelander ini sangat panik. Ashley akhirnya membatalkan niatnya untuk berkata kepada media tentang kehadiran Soldier Boy, karena tentunya ini akan mengancam keberadaan Homelander sebagai superhero paling terkenal terkuat di The Vault, sehingga mereka harus menutupi semuanya dan menghapus rekamannya. Homelander pergi bersama Noir dan bertanya kepadanya kenapa Soldier Boy membunuh Crimson Countess, karena kan dulu Soldier Boy ini ketua tim paybacknya si Noir. Namun Noir hanya diam dan tidak menjawab. Homelander merasa sangat senang ada Noir yang selalu setia kepadanya. Namun dia nggak tahu ya bahwa Noir ini segera membuka chip yang tertanam di tangannya, menghindari pelacakan lokasi dan pergi kabur dari The Vault dan bersembunyi dari kejaran Soldier Boy, karena emang Soldier Boy ini akan membunuh semua anggota tim payback. Next beralih ke timnya Butcher dan Huey. Mereka akhirnya team up bareng dengan Soldier Boy. Bersama di tempat penginapan mereka memberikan barang-barang pesanan Soldier Boy, termasuk minuman keras, makanan, dan obat-obatan untuk dihisapnya. Butcher dan Huey pun akhirnya bersepakat dengan Soldier Boy untuk membantu satu sama lainnya. Soldier Boy akan dibantu Butcher untuk menemukan semua anggota payback dan membantu membalaskan dendam membunuh mereka semua, dan Soldier Boy membantu mereka membunuh Homelander. Soldier Boy akhirnya setuju akan kesepakatan ini karena ia membutuhkan teknologi zaman sekarang yang dia nggak ngerti oleh Butcher dan Huey untuk menemukan anggota payback. Kimiko masih menunggu kedatangan Frenchie di rumah sakit. Dia nggak tahu bahwa Frenchie ini disergap oleh Nina dan premannya. Namun segera ya, Kimiko ini juga disergap dan dibawa kabur. MM dan Starlight pun akhirnya saling mengerti tujuan masing-masing setelah mereka crush dan gak sejalan dengan Butcher dan Huey di episode kemarin, serta rencana mereka menggunakan Soldier Boy karena MM ini punya dendam pribadi dengan Soldier Boy terkait kematian ayahnya. Berikutnya yang aku sangat suka adalah pas scene Ashley dan A-Train, di mana mereka itu berkonfrontasi terkait saudara A-Train yang jadi lumpuh terkena serangan Blue Hawk, dan A-Train berkata tentang keadilan. Ashley udah gak tahan ya, langsung dia sembur dengan dosa-dosa A-Train diingatkan kembali, pembunuhan pacar Huey Robin, termasuk pembunuhan pacarnya Popclaw, dan 3 pembunuhan lainnya. Dan A-Train berkata soal keadilan. Ashley pun langsung menghina A-Train ya teman-teman. Waduh, puas banget ya guys aku nonton yang bagian ini. Gak berkutik itu A-Train. Emang A-Train ini adalah karakter yang paling aku benci banget ya kelakuannya, yang selalu berkhianat. Deep pun melaporkan kepada Homelander bahwa Noir hilang dan tidak terlacak. Ia pergi dan kabur, membuat Homelander sangat kecewa. Orang yang dipercayainya tidak loyal, padahal Noir ini tidak setia ya. Dia kan hanya mementingkan nyawanya dan bersembunyi dari kejaran Soldier Boy. Dan Deep pun memberitahu bahwa Soldier Boy hendak membunuh semua anggota payback, dimulai dengan Crimson Countess, dan Noir kabur untuk bersembunyi. Kemungkinan target berikutnya adalah si kembar TNT di Vermont. Homelander menyuruh Deep untuk kesana dan mengecek jika ada Soldier Boy, langsung menghubungi Homelander. Homelander pun kembali ke kamarnya dengan muka yang murung dan sedih. Di sini dia mulai kena mental ya guys. Soldier Boy kembali datang sebagai pahlawan di atas para pahlawan. Noir yang dipercayainya mengkhianatinya. Di sini terlihat Homelander punya dua kepribadian, seperti melihat refleksi Homelander lainnya di cermin, di mana di dalam diri Homelander masih sangat lemah dan harus dihilangkan sisi kemanusiaan itu agar bisa menjadi orang yang tanpa ragu membunuh dan memusnahkan semua orang yang menghalangi jalannya. Jadi dia ini kayak berbicara sendiri dengan dirinya ya, mirip-mirip Goblin di Spider-Man Tobey Maguire. Tapi ya sebenarnya ini hanya gimmick doang ya guys, karena aslinya Homelander cuma menyemangati dirinya sendiri untuk jangan takut, jangan patah semangat, dan membunuh semua orang. Di tempat penginapan, Butcher dan Soldier Boy menonton sinetronnya zaman dulu dengan memperlihatkan adegan si kembar TNT yang katanya sangat bodoh, tidak profesional, dan lainnya. Di sini emosi Soldier Boy naik turun dan tidak terkendali, ditandai dengan meteran penghitung radioaktif yang dipegang Huey menunjukkan angka yang semakin tinggi. Huey menyuruhnya untuk tidur namun ia tidak mau. Ia masih kesal dengan semua yang terjadi di zaman ini. Pampers dan alat gendong bayi laki-laki, konflik di Afghanistan, hidupnya yang ia dedikasikan untuk bangsa dan negara ini seperti tidak dihargai sama sekali. Dan yang terparah, teman rekan setimnya mengkhianati dirinya, membusuk sendirian. Namun akhirnya emosi Soldier Boy kembali turun. Segera Butcher membawa informasi tentang
istana kediaman The TNT Twins dan segera bersiap menuju ke Vermont. Deep pun sudah sampai duluan di rumah TNT Twins. Sesuai arahan Homelander, ia berusaha mencari informasi. Bukannya memperingati TNT Twins, dia malah ikut pesta ya guys. Emang kocak banget Deep ini. The Vault bersama Starlight, Homelander, dan Victoria Newman mengadakan konferensi pers dengan media terkait kekacauan dan ledakan bom akhir-akhir ini di lingkungan masyarakat. Untuk berkata bahwa semua aman-aman saja, namun sang reporter menanyakan hal yang menyinggung tentang korban dan sebagainya, membuat Homelander marah dan keluar dari stasiun TV. Victoria Newman mengajak Starlight untuk ngobrol bareng ya. Awalnya sih dia menolak, namun akhirnya mereka berbincang-bincang juga. Berdua di ruangan ini, Victoria tahu bahwa Hughie tidak pernah masuk kantor karena takut kepalanya akan meledak, dan pada akhirnya Victoria tahu bahwa Starlight dan Hughie itu sudah mengetahui rahasia Victoria yang seorang manusia super, dan dialah dalang dari kehancuran dan meledaknya semua kepala peserta kongres di season kedua. Victoria menginginkan Starlight mendukungnya terkait undang-undang edukasi yang sedang ia rencanakan karena pengaruh besar fans Starlight. Namun Starlight menolak. Dia bahkan terlihat lelah dengan pekerjaannya sebagai The Seven. Ia menghujat Victoria, Homelander, Vought, dan orang-orang yang selalu menyuruhnya untuk ini itu dan memerintahnya. Kembali ke cerita penculikan Frenchie, Kimiko juga diculik bersama dengan Cherry. Mereka berdua hendak dibunuh oleh Nina untuk menyiksa si Frenchie. Namun Kimiko, walau sedang sakit dan kekuatannya menghilang, ia masih kuat ya guys untuk membunuh semua preman Nina dan kabur menyelamatkan Cherry dan Frenchie. MM dan Starlight akhirnya sampai di rumah TNT Twins dan diundang masuk ke pesta peringatan 70 tahun itu, yaitu Herogasm. Aku nggak usah ceritakan apa yang terjadi di sini karena kalian harusnya sudah tahu maksudnya apa. MM dan Starlight mencoba untuk mengeluarkan semua orang dari pesta karena mereka takut bahwa semua orang ini akan mati karena Soldier Boy. Starlight juga bertemu Blue Hawk di sini untuk memperingatinya. Terlihat Soldier Boy, Hughie, dan Butcher sudah mengintai rumah TNT Twins. Hughie masuk duluan untuk mengetahui lokasi si kembar. Hughie bertemu A-Train di dalam rumah. Terjadi perkelahian antara mereka terkait kematian Robin di season pertama. Di sini A-Train akhirnya mengetahui ya rasa sesungguhnya dan meminta maaf karena ia paham jika orang yang kita sayangi tersakiti atau mati, rasanya sangat menyakitkan. Hughie pun tidak percaya dengan omongannya A-Train dan memukulnya. A-Train terkejut melihat kemampuan supernya Hughie dan Starlight datang akhirnya menengahi mereka. Segera Hughie menteleport dirinya dan Starlight jauh dari rumah. Segera setelah melihat Soldier Boy datang memasuki rumah, terjadi percekcokan mulut antara Hughie dan Starlight. Bagaimana sebenarnya Hughie ingin melindungi Starlight, namun dia tidak ingin dilindungi karena memiliki visi tersendiri, dan hal ini membuat hubungan mereka tambah jauh dan kacau. Soldier Boy akhirnya bertemu TNT Twins. Mereka berkata bahwa semua itu idenya Noir untuk menyerahkan Soldier Boy ke pihak Rusia. Namun di sini Soldier Boy lepas kendali ya karena mendengar suara musik Rusia itu tadi dan malah meledakkan rumah dan membakar semua orang, termasuk membakar habis TNT Twins. A-Train akhirnya mendapatkan balas dendamnya dan membunuh Blue Hawk dengan menyeretnya di aspal sampai habis setengah badannya. Karena menggunakan kekuatan berlari cepatnya, A-Train membuat jantungnya sendiri berhenti berdetak dan sepertinya dia pingsan atau koma gitu ya. Homelander datang ke lokasi ledakan rumah TNT Twins dan bertemu Soldier Boy dan Butcher. Terjadi pertarungan yang sengit banget ya antara mereka bertiga ini, dibantu juga dengan Hughie. Jadi 3 lawan 1, gila sih ini ya. Jadi berempat ini mereka saling bertarung. Tapi hebat juga ya Homelander ini bisa menahan serangan dari 3 orang manusia super kepada dirinya. Di sini scene-nya sangat satisfying banget ya teman-teman, dimana Homelander memiliki kekuatan laser matanya itu menghantam laser matanya kekuatannya si Butcher. Betul-betul kayak ngeliat Superman versus Superman. Belum lagi Soldier Boy yang hampir membuat Homelander itu tersudut, dan akhirnya Hughie datang untuk membantu juga. Tapi di sini terlihat Soldier Boy juga agak kewalahan ya untuk menghadapi Homelander. Soalnya kan Soldier Boy ini belum berlatih atau latihan gitu, baru keluar dari tempat pendinginan dia langsung beraksi. Harusnya sih dia ini latihan dulu terus mengontrol kekuatannya agar bisa dengan hebat mengalahkan Homelander. Jadi kayak terburu-buru gitu ya dia ini beraksi. Namun pada akhirnya setelah disudutkan itu si Homelander ya, dilantai oleh mereka bertiga, kekuatannya si Soldier Boy ini agak lama gitu keluarnya. Dan akhirnya Homelander ini kabur karena ketakutan guys. Inilah pertama kali Homelander itu kabur karena takut. Jadi dia kena mental banget ya di sini. Di sini aku pas nonton tuh kayak gregetan banget ya. Kenapa nggak cepet gitu keluar kekuatannya Soldier Boy untuk menghantam Homelander itu? Tapi ya memang sengaja seperti ini sih biar lama nanti seasonnya dan nggak langsung habis gitu episodenya. Pastinya akan ada kejutan-kejutan lainnya di episode berikutnya. Tapi di sini lumayan seru banget sih, greget banget nih 3 orang lawan 1. Dan yang paling senengnya ini akhirnya Homelander ini bisa sadar ya bahwa dia ini bukanlah manusia super satu-satunya, bukanlah orang yang paling hebat. Jadinya dia itu ya kena mental sih, intinya kena mental ya. Dan yang lucunya lagi si Homelander itu dia malah
kabur terbang gitu aja ya guys, karena dia tahu dia akan mati kalau nggak ngelakukan itu atau nggak kabur. Tim The Boys akhirnya terpecah menjadi 3 kubu: Butcher, Huey, Soldier Boy, MM, Starlight, Kimiko, dan Frenchie. Mereka seperti terpisah-pisah dengan ideologi masing-masing yang berbeda, namun pada awalnya mereka sama-sama memiliki misi yang sama, yaitu membunuh Homelander. Starlight akhirnya memutuskan keluar dan berhenti menjadi The Seven Default dan mengungkap semua kejujuran fakta di Instagram live-nya yang ditonton oleh orang sebanyak 20 juta orang ya. Gak pernah sih ada orang nonton live Instagram sampai 20 juta, banyak banget ya guys. Kejahatan Homelander dia ceritakan, kekacauan dan ledakan yang dilakukan Soldier Boy, dan Vought yang berusaha untuk menutup-nutupi, Queen Maeve yang hilang tidak tahu di mana dan itu karena Homelander, dan Starlight juga sangat lelah dengan semua hal yang tidak manusiawi ini terjadi di sini. Nyawa yang dianggap tidak penting dan hero-hero yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Dan akhirnya secara official Starlight berkata bahwa dia bukan lagi Starlight, dia bukan lagi The Seven, dan tidak lagi bekerja dengan The Vought. Dia bernama Annie January. Ini tuh kayak plot twist paling besar banget ya. Siapa sih yang bisa nyangka kalau misalnya Starlight ini akan keluar dari The Vought seperti ini ya teman-teman. Dan akhirnya episode ke-6 pun berakhir. Jujur ya, kalau dari aku untuk episode ke-6 ini yang memang di highlight banget itu ya di scene battle terakhir ya, antara Soldier Boy, Butcher, Huey ngelawan Homelander. Di sini 3 lawan 1, 4 orang saling berlawanan ini, itu tuh keren banget guys. Dan juga ada satu scene yang ketinggalan ya, dimana Homelander akhirnya balik ke kamarnya dan melihat ke cermin bahwa dia itu akhirnya mendapatkan bogem atau memar di wajahnya ya, untuk pertama kali dalam sepanjang hidupnya. Dan mukanya langsung murung sedih gitu ya, dia kena mental banget. Baru kali ini dia kabur dari pertarungan. Biasanya dia selalu memenangkan pertarungan dan membunuh semua orang, namun di sini dia kabur karena ketakutan. Aku nggak tahu ya gimana nanti episode berikutnya akan terjadi, melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi di episode ke-6 ini, seperti Starlight yang berhenti dan mengungkapkan kebenaran, Homelander yang kena mental, dan sebagainya. So far episode ke-6 ini memang favorit kita semua ya teman-teman. Akhirnya setelah nunggu 3 season, Homelander ini ada juga yang bisa ngebogemnya. Karena kan emang selama ini Soldier Boy ini sangat sombong, arogan, dan juga dia ini seperti merasa paling hebat sendiri ya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun setelah melihat episode ke-6 di season ini, melihat dia terpojok dan kabur, di situ dia kena mental dan akhirnya tersadar ya bahwa dirinya bukanlah satu-satu yang paling hebat di sini dan dia bisa saja kalah atau mati sewaktu-waktu. Jadi pastinya ini akan membuat Soldier Boy berpikir 2 kali lagi untuk membuat langkah-langkah ceroboh dan terlalu terburu-buru yang bisa mengancam kehidupannya. Awalnya kan dia seenaknya aja ya gitu ya, karena kan dia merasa tidak ada yang bisa membunuhnya, namun sekarang keadaannya berbeda. Semoga kehadiran Soldier Boy, kekuatan Butcher, dan kekuatan Huey ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh mereka ya untuk bisa membunuh Homelander selamanya. Tapi aku nggak tahu ya, kalau di versi komik kan Homelander ini nggak pernah mati ya, karena memang dia inilah yang jadi daya tarik komik itu. Dan kalau Homelander mati, nggak tahu deh daya tariknya dari The Boys ini apa lagi. Mungkin dia Homelander gak akan mati semudah itu ya teman-teman. Dan pastinya season berikutnya pasti tetap ada dia, karena dialah ya penarik utama orang mau nonton series ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku tentang series The Boys episode ke-6 ini. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tune and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.